Halo semua, kembali lagi sama saya Calvin. Kali ini setelah seminggu tidak bikin video karena lagi habis liburan, jadi sekarang mulai bikin video lagi. Hore. Jadi kali ini saya akan membahas juga sesuai apa yang saya pakai ini, yaitu tentang timnas di AFF yang sudah selesai kapan hari, dan juga ya tentang sepak bola Indonesia yang makin hancur ini, serius. Jadi kita mulai dari AFF dulu ya. Timnas gagal ya, jadi sampai semifinal aja lawan Vietnam. Leg pertama mereka seri 0-0, leg kedua kalah 2-0. Kalau mau dari awal ya, jadi dari awal turnamen itu Indonesia sebenarnya tampilnya kurang meyakinkan. Jadi dimulai dari menang lawan si Kamboja, itu ya menang tipis. Kemudian juga itu ya itu mainnya sudah kurang meyakinkan, masih banyak salah passing, finishingnya jelek, itu sudah kelihatan dari awal. Habis itu lawan si Brunei menang 7-0, tetapi ada tapinya. Sebelum Brunei kena kartu merah itu Indonesia cuma unggul 2-0, padahal Brunei itu jauh di bawah kita. Jadi harus tunggu kartu merah dulu dari pemain Brunei bermain dengan 10 orang baru bisa dibantai. Oke, kedua. Kemudian laga ketiga itu Thailand, lawan Thailand. Dia sebenarnya ini apa ya lebih kuat lah, lawan lebih kuat dari kita. Tapi catatan Thailand bermain dengan 10 orang juga, kartu merah. Indonesia bisa cetak gol lewat penalti Mark Locke, tapi sayangnya ya gara-gara peluang emas dari Witan gagal, itu sudah gawang kosong kak gol, makanya Thailand akhirnya bisa membalas 1-1. Itu pun pemain dengan 10 orang ya. Thailand itu mampu mengurung Indonesia, jadi Indonesia nggak dapat banyak peluang juga, dan ditambah finishingnya jelek, akhirnya cuma bisa cetak gol lewat penalti dan 1-1. Ya ini Indonesia kehilangan 2 poin kayak waktu itu. Jadi yang sebelumnya itu lawan Brunei kalau nggak salah, walaupun menang 7-0 tapi si Han Samu itu di depan gawang gagal. Pas depan gawang sampai Sintayong bingung, coachnya Sintayong bingung kok bisa di depan gawang gagal. Memang back ya, jiwa kayak banyak yang ngomong jiwa backnya ke Han Samu kelihatan. Jadi di depan gawang bukan cetak gol, malah clearance ke atas gawang gitu. Jadi lawan Thailand 1-1. Kemudian lawan Filipina kita harus menang. Bukan cuma menang sih, menang besar kalau bisa, soalnya kalau menang total finish poin sama kayak Thailand, tapi kita kalah efektivitas gol. Ternyata dia menang cuma menang 2-1, gol 2-0, kebobolan 1. Thailand menang 3-1 lawan Kamboja. Jadi ya kita runner up group. Karena runner up group, kita timnasnya runner up group, jadinya kita dapat lawan yang lebih susah, yaitu Vietnam. Terus mulai sih saya dari dua pelatihnya kan, Indonesia sama Vietnam sama-sama dari Korea Selatan. Park Hang-seo itu seniornya, Sintayong junior. Jadi dua orang ini dulu ya akrab sih, tapi yang tak kenapa ada masalah pribadi. Jadi setelah 0-0 di leg pertama itu mulai pertengkaran antara pemain. Habis itu pas di akhir pertandingan, coach pelatihnya Vietnam, coach Park Hang-seo ini nggak mau menang sama coach Sintayong. Terus ditanya katanya masalah pribadi. Habis itu coach Shin mulai juga diposting di sosial medianya aksi-aksi yang pemain Vietnam nomor 5 itu. Ya emang kasar sih nomor 5, cuma ya aku nggak yakin pelatih harusnya posting di sosial media kelakuan pemain lawan gitu. Jadi walaupun aku suka dengan cara Sintayong melatih timnas, tapi ya ini mungkin kurang. Dan juga dia bilang, Shin bilang Vietnam setara sama Indonesia levelnya. Ya coach Park Hang-seo ya yang nanti Vietnam seniornya dia, oh ya, jadi kita buktikan di leg 2. Ternyata leg 2 kita dikalahkan 2-0. Bukan cuma dari gitu ya, tapi dari sisi permainan juga.
Di leg kedua, leg pertama kita masih bisa ciptakan peluang lebih banyak. Kenapa? Di leg pertama itu Vietnam main bertahan, tapi kita tidak mampu cetak gol, akhirnya 0-0. Di leg kedua itu lebih parah, di menit ketiga itu kita sudah gol. Golnya itu harusnya itu bisa dihindari, karena itu gol counter attack. Itu pertama karena offside trapnya gagal, kedua itu miskom antara si Jordi Amat, Rizky Ridho sama si Fakhrudin, tapi lebih kedua yang awal ini ya, Jordi Amat sama Rizky Ridho. Jadi kayak bingung, ayo siapa sih ngeblok ini, padahal pemainnya itu sedekat backnya 3 lawan 1, tapi ya akhirnya diantara Jordi Amat sama si Rizky Ridho, pemain Vietnam ini mampu melepaskan volley, nggak mampu diatur sama Nadeo, soalnya di depannya kiper itu masih ada back, jadi ya itu bukan salah kiper, jelas itu salah back. 1-0 ya, Indonesia berusaha terus tapi gagal, masih banyak pemain egois juga, ditambah salah passing. Ya ini aku juga nggak sempat ya, dari aku lihat ini berdasarkan highlight yang semifinal ini, karena ya saya lagi liburan jadi nggak sempat nonton bola yang Vietnam. Aku cuma lihat babak grup aja yang live. Jadi di babak kedua kita kebobolan lagi timnas lewat pemain yang sama juga, tapi kali ini lewat bola mati. Itu bagus sih emang tandukannya, dan juga salah pemain yang nggak ada yang jaga loh, betul-betul bebas itu pemain strikernya Vietnam itu, sampai Nadeo headingnya itu sampai Nadeo pun nggak bisa apa-apa. Itu emang gol bagus. 2-0 ya. Kita kalau secara permainan ya jujurnya sangat dalam, apalagi di laga terakhir kita tidak mampu sama sekali tembakan on target ya. Kalau gimana kita mau menang kalau tembakan on target aja nggak ada, gimana mau cetak gol? Tendangan ke gawang aja nggak ada, semuanya meleset dari gawang. Jadi anggapannya leg kedua kiper Vietnam ngopi pun lolos. Jadi ya layak ini ya, dan ini juga menurut saya ini bukan salahnya coach Sintayong juga. Sintayong berusaha keras, dia ganti-ganti pemain, sistem apa. Cuma ya kalau timnas punya pemain kayak begini ya, yang passing aja masih harus diajari, umpan loh, itu basic, itu harusnya pemain timnas sudah nggak perlu diajarin. Kalau di negara-negara sepak bola lainnya ya kayak Brasil, Argentina apa itu sudah ahli, atau Jerman atau apa negara-negara Eropa. Tapi kalau di Indonesia itu masih harus belajar passing. Nggak usah jauh-jauh, Thailand pun sudah bagus, Vietnam pun bagus. Tapi ya susah juga kalau pelatih top kayak siapa itu, Klopp, Pep, atau siapa itu, Ancelotti dan lain-lain, kalau melatih timnas pun bakal susah juga juara AFF, karena pemain-pemainnya betul-betul hancur. Banyak yang egois, banyak yang belum bermain sebagai tim mungkin. Tapi ya ini kan masih muda kebanyakan, jadi pemain ini dipertahankan cerah. Tetapi yang egois, kalau asal pemain tersebut mau berubah sikapnya, kalau nggak mau berubah tetap mau egois singkirkan dari timnas, hukum. Karena ya pemain egois ini yang merusak timnas gitu sih ya. Tapi nggak apa, walaupun gagal di semifinal, aku harap Coach stay. Ada banyak yang bilang Coach Sintayong itu betul-betul parah sih, maksudnya cuma lihat hasil tok, selama ini nggak ngerti bola. Nah, padahal prosesnya Coach itu ke timnas itu luar biasa pengorbanannya. Bayangin dia latih timnas itu ada 3 kelompok umur. Di negara lain itu cuma 1. Jadi satu pelatih, saya pelatih senior timnas apa gitu Thailand, yaitu pelatihnya itu tok. Nanti sisanya yang U20, U23, U20 itu beda lagi. Tapi di Indonesia timnas senior, U23, U20 coaching semua, dia kerjanya coaching sangat berat. Apalagi pemain-pemain kayak begini yang finishingnya sangat buruk apa saja ya, masih banyak masih proses ini. Tapi prosesnya ini sekarang mas ya emang ada daunnya, tapi ingat kita juga masih harus belajar di Piala Asia apa. Waktu itu kan Coach Sintayong kan berhasil juga membawa kita lolos Piala Asia, jadi ya hasilnya tuh masih ada, jadi ya jangan dipecat, tetap harus stay gitu sih. Dan juga ternyata setelah di AFF ini mulai bahas itu ya, kondisi sepak bola Indonesia itu ternyata efek kanjuruhan yang tragedi kanjuruhan itu masih terasa sampai sekarang, bahkan sekarang lebih parah. Setelah
AFF, aku sempat berita pas aku lihat pas liburan itu lihat berita Liga 1 tidak ada degradasi, Liga 2 dan Liga 3 dibubarkan berdasarkan keputusan dari, kalau nggak salah itu PSSI ya, keputusan dari anggota-anggota PSSI dan juga persetujuan dengan klub-klub, pembicaraan dengan klub-klub. Yang itu aku akhirnya curiga, maksudnya kok klub-klub bisa mau ya. Itu pertama, pas kita cek-cek lagi di sosial media itu ternyata yang jadi ada ditunjukkan kan apa itu kalau nggak salah dari PSSI atau apa itu ada kertas itu tulisannya Liga 2 dihentikan, itu bawahnya itu tanda tangannya perwakilan klub, jadi setiap klub Liga 2 itu ada tanda tangannya apa. Ternyata itu tanda tangannya ke menurut sosial media itu katanya palsu, jadi ada beberapa klub Liga 2 atau Liga 3 itu klarifikasi kayak kita nggak setuju, kita tetap mau liga dilanjutkan. Itu bukan kayak anggapannya itu bukan tantangan kita. Jadi ya entah siapa yang tanda tangan itu, siapa yang masukkan misalnya. Karena ya masuk akal mau liga dilanjutkan. Kenapa? Karena pemain masih butuh makan, staff juga butuh makan, pelatih juga butuh makan. Kalau misalnya di Liga 2 itu ada sekitar 20 klub. Satu klub misalnya 25 pemain, itu aja sudah 500 pemain, belum staff, belum pelatih. Siapa yang kasih makan? Emang PSSI mau kasih makan atau apa? Kasihan pemain-pemain ini, kasihan terlantar yang kehidupan mereka, maksudnya penghidupan mereka dari sepak bola ini. Apalagi klub juga sengsara, klub yang harus gaji pemain tapi pemain nggak main, staff nggak kerja, soalnya kan kompetisinya dihentikan. Ya sedih juga sih. Dan ya aku heran, terutama mungkin PSSI ini apa ya, kalau entah kenapa kok bikin keputusan kayak gini, saya juga bingung. Ini jelas merugikan ini. Dan apa itu, mungkin aku bukan ketua umumnya ya, karena katanya ada yang bilang di sosial media itu ketua umum sudah dijadikan boneka, tapi mungkin lebih ke exco. Karena aku juga lihat exco juga yang komen kalau ya Sintayong harus out lah karena gagal Piala AFF. Dalam hatiku ya kayak Anda nggak pernah lihat lah sistemnya gimana, permainan gimana. Itu sudah sekarang di timnas permainan jauh lebih berkembang apa gitu, kenapa kok out, kenapa kok minta hanya gara-gara kalah di semifinal Piala AFF langsung out, padahal kita masih ada kompetisi yang lebih bagus mendatang, dia itu Piala Asia sampai Piala Dunia. Kenapa cuma yang dilihat hasil tok gitu loh, nggak dilihat prosesnya gitu. Dan juga untuk Liga 1 tanpa degradasi, ini yang lucu juga. Ini rawan jadi manipulasi, rawan terjadi match fixing atau lain-lain. Terutama klub-klub kecil, kan klub-klub kecil sudah nggak ada target. Nanti bisa saja klub besar apa kamu, tolong kita butuh poin Masian untuk bersaing di papan atas. Jadi kamu bisa ngalah aja lah, bisa aja gitu ya. Mungkin aja klub kecil yang mau, apalagi kalau tawarin uang besar oleh oknum-oknum, jadinya mau untuk ngalah. Padahal itu jelas mencederai sportivitas. Kenapa ada degradasi? Supaya semua klub kompetitif, berjuang, sama-sama berjuang gitu. Makanya ada yang juara, ada yang degradasi. Nah ya juga ini karena ada degradasi, nggak ada promosi di Liga 2. Jadinya klub kayak Persipura, PSMS dan lain-lain yang Liga 2 itu nggak bisa promosi. Musim depan tetap main di Liga 2. Kalau kayak gini. Ya di sini betul-betul dia juga bilang ini liga apa fun football ini, soalnya nggak ada degradasi, jadi kayak ya nggak ada yang nggak serius klub-klub tanding di sini. Ya menyedihkan sih, ini betul-betul pas aku lihat berita ini aku shock. Aku lihat ternyata ini fakta juga dan bukan hoax, jadi ya sedih sih, efek hancur sampai sekarang ini. Aku sih harap liga tetap dimulai supaya setidaknya pemain-pemain ini bisa dapat, sepak bola ini bisa dapat makan, terutama yang Liga 2, yang Liga 3 yang jangan terekspos, yang kehidupannya cuma dari sepak bola gitu, penghidupannya. Kasihan mereka terlantar juga. Dan apa itu untuk ketua ya PSSI bukan masalah sih siapa, ada sekarang yang
calon pemimpinnya PSSI yang baru itu katanya calonnya itu yang dulu pernah memimpin juga ya. Sebenarnya bukan masalah ketuanya tapi lebih ke sistemnya dalam PSSI itu harus diubah. Mungkin exco-nya, mungkin apa. Yang exco itu banyak. Jadi komitenya. Ya, kalau kayak gini terus liganya aja kayak begini ya, pantesan aja timnasnya nggak berkembang. Demi kepentingan nasional harusnya liga dibenahi juga betul-betul infrastruktur kayak apa semua. Betul-betul hancur sih ya liga terbaik dunia. Ya aku cukup sedih juga. Kenapa? Karena walaupun aku biasanya nonton timnas ya, tapi kali ini musim ini aku ya mulai tahun ini aku coba itu rutin melihat perkembangan di liga. Berapa kali aku lihat pertandingan liga, ternyata sudah dihentikan. Sudah apa jadi ya memang ya aku ngerti juga kenapa banyak orang nggak mau lihat liga Indonesia. Itu aku juga ya sedih lihat ini. Aku sih harap sepak bola Indonesia bisa berkembang nantinya. Gitu aja. Dan oh iya juga sama ya kasihan juga kan terkait kanjuran ini Arema juga ditolak di mana-mana main home. Aku juga dengar kabar di sosial media dia 4 kali ditolak stadion. Jadi kan juga nggak boleh dipakai Arema. Jadi sekarang harus cari stadion buat home. 4 daerah sudah menolak Arema. Jadi ya atau Arema dapat yang mana? Katanya sih Boyolali atau apa nggak tahu. Ya kepanjangan dannya juga menetikan adalah kaos terkait juga dijual. Sebenarnya bukan masalah itu sih, masalahnya adalah kayak target ini anggap banyak orang bangga banget bahwa target ini jadikan untung dengan jualan jersey bentuk Arema. Ya aku kurang tahu juga tapi ya aku sih kurang setuju kalau target ini dijadikan tujuan itu parah. Aku nggak tahu lah ini, aku juga nggak tahu bisa berkata apa lagi. Emang dalam 10 tahun terakhir ini banyak sepak bola Indonesia itu banyak apa ya masalah. Masih ingat dulu dualisme liga apa gitu, ternyata masih belum berkembang juga. Aku pikir sudah cukup berkembang, makanya aku lihat ternyata masih sama aja. Ya ini harus direformasi sih, betul-betul direformasi, entah dari pengurus sepak bolanya kayak atau apa. Ya, sebetulnya aku harap yang terbaik bagi sepak bola Indonesia, karena kalau sepak bola Indonesia hancur ya juga dimulai itu berefek ke timnas. Jadi dimulai dari pembibitan pemain muda apa itu harus oke. Gitu aja sih. Ini cukup lama juga ya untuk video pertama saya. Terima kasih sudah menonton.